Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mewakili kawan-kawan saya, yaitu ada Rosdi Sitanggang, Mariana Pakpahan, lalu di sini ada saya sendiri, Wilma Ferin Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai tambah usaha jagung giling di Desa Sigumbang, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Lalu di sini ada pengertian jagung. Jagung merupakan penghasilan karbohidrat kedua setelah beras di Indonesia. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan terlebih dahulu melakukan pemipilan. Daun jagung dan kulit kelobot jagung juga dapat dimanfaatkan menjadi hijauan pakan ternak serta dapat menjadikan kompos. Buah jagung umumnya diolah menjadi jagung pipilan yang pada umumnya sebagai pakan ternak. Dari jagung pipilan selanjutnya jagung dapat diolah menjadi tepung jagung giling kasar. Usaha mandiri pengolahan jagung giling ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi jagung giling yang kemudian dipergunakan sebagai pakan ternak atau animal feed. Usaha mandiri ini menggunakan 400 kg jagung per tahun sebagai bahan baku dalam produksi pakan ternak dan menghasilkan 3.800 kg jagung giling halus atau tahun. Pengolahan komoditas jagung menjadi pakan ternak bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian. Lalu di sini ada tujuan survei. Adapun tujuan dilakukan survei ini adalah untuk mengetahui input produksi dan proses pengolahan biji jagung menjadi jagung giling halus. Lalu yang kedua ada untuk menganalisis pendapatan usaha jagung giling. Lalu yang ketiga ada untuk menganalisis nilai tambah pengolahan jagung menjadi jagung giling. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden di daerah penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Alat bantu penelitian berupa buku, pulpen, dan kalkulator. Lalu di sini metode analisis datanya itu untuk mengidentifikasi masalah. Satu yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu mengenai proses produksi pakan ternak dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh di daerah penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah, yang keduanya ada pendapatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang satu yaitu penerimaan dengan rumus TR sama dengan Y dikali PY. Keterangannya itu TR itu total revenue atau total penerimaan. Lalu yang Y jumlah produksi yang diperoleh dari pengolahan jagung pipil atau kilogram. PY yaitu harga jual produk pakan ternak. Lalu yang kedua ada pendapatan. I sama dengan TR dikurang dengan TC. I itu berupa income atau pendapatan, TR total revenue atau penerimaan, lalu TC-nya adalah total cost atau total biaya. Hasil survei dan pembahasan. Profil usahanya, usaha jagung giling ini merupakan usaha milik Bapak Roy Menak Sitanggang yang terletak di Desa Sigumbang, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bentuk usaha merupakan perorangan. Usaha penggilingan jagung ini sudah terdiri selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 2019. Usaha ini sendiri mendapat bantuan dari segi barang dari Pemda Sumut yang disalurkan melalui kelompok tani berupa mesin penggiling jagung. Nama pengusahanya yaitu di sini ada Bapak Roy Menak Sitanggang, umurnya 48 tahun, pekerjaannya sebagai petani dan pengusaha penggiling jagung. Jabatannya yaitu sebagai Ketua Gapoktan Kabupaten Tapanuli Utara. Pendiri usahanya ini pada tahun 2019. Bagaimana sih alur proses produksinya? Proses pengolahan biji jagung menjadi jagung giling halus sebagai berikut. Yang pertama ada biji jagung atau jagung yang sudah dipipil, lalu proses dijemur, lalu ada ditimbang, digiling menggunakan mesin, lalu yang terakhir ada jagung giling halus. Di sini ada penjelasan alur proses produksinya, yaitu bahan baku jagung diperoleh dari kebun milik sendiri yang memiliki luas lahan 1 hektar. Setelah biji jagung dipanen dan dipipil, jagung akan dijemur minimal 2 kali sehingga dapat di tingkat kering yang dibutuhkan. Setelah biji jagung kering, kemudian ditimbang menggunakan timbangan. Setelah itu digiling menggunakan mesin penggiling jagung hingga menghasilkan tepung jagung giling yang halus
Jagung giling kemudian dijual ke masyarakat untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Di sini ada perhitungan nilai tambah pengolahan jagung giling di Desa Sigumbang, Sumatera Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada total rata-rata bahan baku biji jagung kering yang dibutuhkan dalam pembuatan kopi bubuk organik dalam 1 tahun adalah 4.000 kg. Lalu yang kedua, total rata-rata hasil produksi kopi bubuk organik dalam 1 tahun adalah 3.800 kg. Lalu yang ketiga ada input tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya 2 orang. Lalu di sini jumlah hari kerja per tahun itu ada 72 hari. Jumlah jam kerjanya yaitu 8 jam per hari atau dari jam 08 sampai 17.00. Input tenaga kerjanya yaitu 2 dikali 72 kali 8 per 8 itu dapat dihasilkan 360 HOK per tahun. Lalu di sini ada harga produk rata-rata yaitu didapatkan 24 juta. Harga bahan bakunya ada berupa biji organik kering yaitu totalnya 4.500.000. Ada upah rata-rata tenaga kerja per harinya 50.000. Lalu ada sumbangan bahan lain yaitu biaya rata-rata BBM atau mesin per tahunnya itu sekitar 1.200.000. Biaya total bahan lainnya ada 1.200.000. Lalu untuk menghitung sumbangan bahan lain yaitu biaya total bahan lain dibagi dengan jumlah bahan baku. Itu didapatkan 1.200.000 dibagi dengan 4.000 yaitu mendapatkan hasil 300. Lalu di sini ada prosedur perhitungan nilai tambah metode Hayami yaitu output, input, harga. Itu di sini tertera ya. Ada output 3.800, bahan baku 4.000, input tenaga kerja langsung HOK atau per tahunnya itu 360, faktor konveksinya ada 0,95, lalu konveksi tenaga kerja ada 0,09, harga produk per kilonya itu 24.000, upah rata-rata tenaga kerja atau HOK-nya itu 50.000, dan didapatkan pendapatan dan keuntungan yaitu satuan bahan bakunya. Bahan baku itu 4.500, sumbangan inputnya 315,78, lalu yang terakhir ada nilai produk atau jagung gilingnya yaitu 22.800. Prosedur penghitungan nilai tambah metode Hayami yaitu lanjutan yang tadi, nilai tambahnya itu 1.798.4,22, rasio nilai tambahnya 78,88. Lalu di sini ada imbalan tenaga kerjanya 4.500, 4.500, lalu bagian tenaga kerjanya itu 25,002, lalu mendapatkan keuntungan 13,484, bagian keuntungannya itu 59,14. Balas jasa pemilik faktor-faktor produksinya itu margin per kilonya 18.300. Lalu ada pendapatan tenaga kerja 24,59, sumbangan input lain 1,73, lalu keuntungan perusahaan ada 73,68. Output, input, dan harga. Rata-rata penggunaan bahan baku berupa jagung pipil dalam proses produksi jagung giling adalah 4.000 kg per bulan. Hasil produksi dari pengolahan rata-rata bahan baku per bulan adalah 3.800 kg produk berupa jagung giling. Tenaga kerja adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam produksi. Ketersediaan tenaga kerja mutlak dibutuhkan dalam proses produksi. Rata-rata kebutuhan tenaga kerja dalam produksi per bulan adalah 360 HOK. 1 HOK adalah 8 jam kerja orang dewasa. Besarnya nilai koefisien tenaga kerja menunjukkan besarnya sumbangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah 1 kg jagung pipil. Nilai faktor konversinya yaitu perbandingan antara output dan input. Nilai faktor konversi dalam penelitian ini adalah 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa 1 kg jagung pipil menghasilkan 0,95 kg produk jagung pipil. Lalu rata-rata nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,09 menunjukkan bahwa untuk mengolah 1 kg jagung pipil dibutuhkan tenaga kerja langsung sebesar 0,09 HOK. Dari nilai koefisien tenaga kerja dapat dilihat apakah perusahaan sudah efisien berproduksi atau belum. Semakin kecil nilai koefisien tenaga kerja, maka semakin kecil juga efisien pengusaha berproduksinya. Lalu di sini ada rata-rata harga jual dari produk jagung giling adalah 24.000 per kilonya.
Harga produk pakan ternak unggas sangat ditentukan oleh kualitas dari bahan baku jagung pipil. Lalu di sini ada pendapatan dan keuntungan. Besarnya nilai tambah tergantung pada biaya yang dikeluarkan, meliputi upaya pembelian bahan baku sebesar 4.500 per kilonya dan sumbangan input lain sebesar 315,78 per kilo. Sumbangan input lain terdiri dari seluruh biaya variabel kecuali biaya bahan baku dan upah tenaga kerja. Lalu rasio nilai tambah jagung per proses produksi pada pengolahan jagung adalah sebesar 78,88%. Rasio nilai tambah ini yaitu perbandingan antara nilai tambah dan output. Lalu rata-rata keuntungan yang diperoleh dari proses produksi pakan ternak adalah sebesar 13.438 per kilonya atau sebesar 59,14% dari nilai tambah produk. Artinya, setiap 1 kilogram pakan ternak unggas yang dihasilkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 13.438. Lalu di sini dapat kesimpulannya itu keuntungan usaha penggilingan jagung milik Bapak Roy Sitanggang adalah 51.239.200 per tahun dihitung dari keuntungan produk per kilogram dikali dengan jumlah output per tahun yaitu 3,484 3.800 kilogramnya. Nilai tambah usaha penggilingan jagung pipil menjadi jagung giling adalah sebesar 17.984 per kilonya dengan rasio nilai tambah terhadap nilai outputnya sebesar 78,88%. Sarannya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hendaknya usaha penggilingan jagung ini dapat menambah jumlah produksi outputnya melalui tambahan pasokan bahan baku yang dapat dibeli dari masyarakat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.